ada satu kesalahan yang cukup fatal yang sering dilakukan oleh sebagian, sekali lagi ya, sebagian ustadz dan pendeta-pendeta. Yaitu ketika mereka, sebagian, ya sekali lagi sebagian, jadi bukan semua ustadz, bukan semua pendeta, tapi sebagian. Mereka mengatakan tentang Islam maupun Kristen. Sebagian ustadz ataupun pendeta mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya bahwa Islam itu seakan-akan merek suatu lembaga agama. Begitupun sebagian pendeta mengajarkan kepada pengikutnya bahwa Kristen itu seakan-akan merek suatu lembaga agama. Ini kesalahan fatal, teman-teman. Sebagian dari ustadz yang mengajarkan demikian, yang mengajarkan bahwa Islam itu adalah suatu lembaga, merek dari suatu agama. Ini kalau saya boleh meminjam istilah yang pernah disampaikan oleh Agus Mustafa ya. Dalam bukunya dia membuat buku diberi judul Membonsai Islam. Ya, saya tidak membahas isi bukunya, cuman saya meminjam istilah kata membonsai Islam. Nah, ustadz-ustadz sebagian ustadz yang mengajarkan bahwa Islam itu adalah merek dari suatu agama. Ini ibaratnya sedang membonsai Islam atau mengerdilkan makna dari kata Islam. Sehingga pengikutnya banyak berpikir Islam itu sebagai suatu lembaga agama. Contohnya begini, teman-teman. Contoh membonsai Islam ya adalah ketika orang membaca kitab Al-Quran ayat Ali Imran 19. In adina indallahil Islam. Kemudian ayat itu diterjemahkan secara sempit sebagai tidak ada agama yang diterima kecuali Islam. Nah, Islamnya sini dipahami sebagai merek. Jadi kalau mereknya bukan Islam, mereknya Hindu, mereknya Buddha, mereknya Kristen, mereknya Konghucu, mereknya spiritualitas Jawa, dan merek-merek yang lain, itu dianggap tidak diterima oleh Gusti Allah. Karena menerjemahkan atau menafsirkan kata Islam yang ada di Ali Imran 19 secara dikerdilkan, dibonsai. Kalau Anda membaca ayat-ayat di Al-Quran ketika bicara tentang Islam, itu sebagian besar ayat tidak bicara Islam itu sebagai suatu lembaga agama. Merek Islam. Bukan, teman-teman. Tapi Islam itu adalah sikap hidup. Gaya hidup. Cara hidup. Lifestyle. Karena Islam itu kata sifat. Nah, jadi memahami Ali Imran 19 yang benar itu harusnya diterjemahkan semua. Kalau kita mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia, ya semuanya harus diterjemahkan. Maksudnya bagaimana? Begini. In adina indallahil Islam. Ini kan bahasa Arab semua. Nah, harusnya ke bahasa Indonesia ya diterjemahkan semua ke bahasa Indonesia. Jadinya tidak ada sikap hidup. Atau mau pakai kata agama ya boleh. Tidak ada agama yang diterima kecuali berserah diri atau berpasrah diri. Bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Indonesianya berserah diri. Bahasa Arabnya aslimah. Nah, sekarang yang terjadi oleh sebagian, sekali lagi sebagian ya, saya tidak bilang semua. Sebagian ustadz-ustadz kan mengajarkannya tidak ada agama yang diterima di sisi Allah selain Islam. Nah, Islamnya ini dianggap sebagai sebuah merek. Jadi Hindu, Buddha, Kristen,
kejawen, kaharingan, spiritualitas lainnya. Semua itu nggak diterima. Dibuat kesannya seperti itu. Nah, ini saya katakan ini pembodohan publik, teman-teman. Sebab Islam yang asli itu bukan merek agama. Jadi siapapun Anda, apapun merek organisasi yang Anda ikuti, kalau cara hidup Anda berserah diri, Anda saat makan berserah diri, minum berserah diri, tidur berserah diri, nonton YouTube berserah diri, main medsos berserah diri. Semua Anda lakukan dengan berserah diri, ikhlas. Berarti Anda dalam bahasa Arab aslima atau Islam. Bahasa Inggrisnya surrender. Nah, jadi ketika Ali Imran 19, in adina indallahil Islam, dipahami seperti yang saya sampaikan sekarang, maka membaca ayat Al-Quran itu menjadi sangat indah dan nyambung. Ayat dengan ayat, satu dengan ayat lain itu nyambung. Loh, nyambungnya bagaimana? Ketika Anda membaca dalam Al-Baqarah 62, yang bunyinya sangat mirip dengan Al-Maidah 69, sesungguhnya, atau gini, tidak ada kekhawatiran bagi orang-orang yang berserah diri, beramal baik, berbuat kebajikan. Nah, di Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69 itu dikatakan, sesungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun yang beramal saleh dan berbuat kebajikan, tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Jadi tidak khawatir, selamat sudah. Mau ngelakuin apa aja selamat. Mau Anda kelompoknya Yahudi, Anda Nasrani, Anda Sabi'in. Nah, jadi Islam itu harus dipahami seperti ini. Islam bukan milik kelompok yang bermerek Islam, bukan. Islam itu bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Indonesianya berpasrah diri atau berserah diri. Maka jika Anda membaca misalkan di dalam, ketika kita membaca Al-Maidah 111, di situ dikatakan, pengikut-pengikut Isa, Isa itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Yesus, bahasa Inggrisnya Jesus. Pengikut-pengikut Isa disebut sebagai orang-orang yang Islam. Lah, pengikut Isa itu kalau bahasa lainnya adalah Kristen. Karena Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus. Nah, karena pengikut Kristus disebutnya Kristen. Kalau pengikut Gus Dur ya Gusdurian. Pengikut barbar ya barbarian. Nah, kalau pengikut Kristus ya Kristian atau Kristen. Nah, pengikut Kristus atau pengikut Isa Al-Masih di dalam Al-Maidah 111 itu dikatakan mereka Islam. Bukan beragama merek Islam, bukan. Tapi Islam dalam makna berserah diri dalam bahasa Indonesia. Atau surrender dalam bahasa Inggris. Demikian juga kalau kita memahami sejarah cerita Piagam Madinah itu ya, yang dibuat oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Siapa saja yang disebut sebagai Muslim di dalam Piagam Madinah, itu bukan hanya pengikut atau kelompoknya Nabi Muhammad saja, bukan. Tapi orang Yahudi yang baik, orang Nasrani yang baik, orang-orang Kristen yang baik, itu semua disebut sebagai Muslim. Muslim itu orang-orangnya. Kata sifatnya Islam. Ya. Jadi Islam yang benar itu ya harus seperti yang saya sampaikan ini. Bukan merek agama. Boleh mau ada agama bermerek Islam silahkan. Tapi makna Islam yang asli jangan dibonsai. Jangan dipersempit ya. Nah, begitupun yang dilakukan oleh pendeta sebagian. Sekali lagi saya katakan tidak semua, tapi sebagian pendeta-pendeta yang ngaku-ngaku Kristen juga kadang mempersempit atau membonsai makna dari kata Kristen. Banyak pendeta
yang mengajarkan bahwa seolah-olah Kristen itu merek agama. Agama Kristen. Maka kalau kamu mau jadi Kristen, kamu harus pindah agama. Tadinya agama merek Islam harus pindah jadi agama Kristen. Mereknya Hindu pindah jadi agama Kristen. Mereknya Buddha pindah jadi agama Kristen. Baru dianggap sah. Padahal Kristen yang asli itu bukan agama, Mas Bro, Mbak Sis. Anda buka di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau di Kejadian sampai Maliaki nggak ada ya, Perjanjian Lama nggak ada. Di Perjanjian Baru, dari kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu, nggak ada istilah Kristen itu adalah agama. Agama Kristen, agama yang dibawa oleh Yesus. Nggak ada begitu itu. Kristen itu sikap hidup ikut Kristus. Nah, makanya Mahatma Gandhi sebagai pelaku Dharma Hindu, Hindu Dharma, dia juga pengikut Kristus. Nah, secara entitas, secara esensi, secara substansi, Mahatma Gandhi itu Kristen. Karena ikut Kristus. Tapi dia tidak beragama, berorganisasi yang mereknya Kristen. Tidak. Nah, saya ketika di Bali ada teman saya, Pak. Namanya, ya saya sebut saja Pak Gede ya. Saya tidak sebut nama lengkapnya karena dia seorang jero, seorang pemangku adat. Ya, pemangku adat itu seperti pendeta begitu ya. Sebut aja namanya Pak Gede. Ya. Dia bilang ke saya, dia sangat percaya kepada Yesus Kristus. Tapi sampai hari ini, sampai sekarang saya ngomong, agamanya dia, di KTP-nya dia, dan di ibadah ritual-ritual setiap harinya, dia masih mengikuti tradisi dan budaya Hindu Bali. Masih hidup sampai sekarang orangnya. Kemarin sempat WA saya masih. Ya. Jadi Kristen itu bukan merek agama, Mas Bro. Jika dalam perkembangannya mungkin mulai abad ketiga, abad keempat, kemudian Kristen diambil sebagai merek agama, merek sebuah lembaga. Itu sudah bukan Kristen yang sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah membuat agama merek Kristen. Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus, semua itu tidak pernah membuat agama yang bermerek Kristen, nggak pernah. Kalau Anda baca di Alkitab jelas, ajaran yang disampaikan Yesus dikatakan sebagai jalan Tuhan. Bukan agama Kristen, bukan. Tapi jalan Tuhan. Kemudian ketika mereka murid-murid Yesus menyebar sampai di kota Antioquia, Kisah 11 ayat 26 dikatakan di situ. Di Antioquia lah murid-murid Yesus itu untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen. Karena yang diikuti Kristus, jadi Kristen. Itu sebutan saja bagi pengikut Kristus. Bukan agama Kristen, bukan. Bukan agama yang mereknya Kristen, bukan. Ya. Jadi ini salah kaprah sekali teman-teman. Baik sebagian, sekali lagi dengan segala hormat harus saya katakan sebagian. Sebagian ustadz, sebagian pendeta. Ini sudah membonsai Islam yang makna yang sesungguhnya dibonsai, dipersempit sebagai lembaga agama merek Islam. Sebagian pendeta juga gitu. Kristen dipersempit, lembaga agama mereknya Kristen. Nah, ini mengacaukan. Terlebih ketika kita hidup dalam lingkungan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Seluruh Indonesia harus tahu ini. Fakta dan realitas ini. Bahwa Islam yang sejati, itu sikap hidup, Mas Bro. Islam itu kata sifat, aslimah, berserah diri. Silahkan kalau ada orang mau memakai kata Islam sebagai merek organisasi atau lembaga tertentu, silahkan.
Tapi makna yang esensi, yang substansi, jangan dilupakan. Justru ini yang harus diajarkan. Begitupun dengan Kristen. Kristen yang substansi itu siapapun Anda yang percaya Yesus itu Kristus. Anda betul-betul mau meneladani ajaran Kristus. Kalau bahasa Arabnya ajaran Al-Masih. Maka Anda sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, mau tidak mau, Anda itu Kristen. Anda yang percaya Isa sebagai Al-Masih, betul-betul memahami Isa sebagai Al-Masih. Al-Masih atau Kristus atau Mesias itu artinya orang yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat. Itu arti Al-Masih atau Kristus. Bahasa Ibraninya Mesiah, Mesias, Hamasiah. Nah, kalau Anda percaya bahwa Isa itu adalah Hamasiah, Isa itu adalah Al-Masih, berarti sebenarnya secara substansi Anda itu Kristen gitu loh. Lu tapi KTP saya Hindu. Nah, tadi sudah saya kasih contoh. Teman saya, sahabat saya, Pak Gede ya, seorang jero. Jero itu seperti dia pemangku ya, dia mendapat tugas-tugas melakukan kependetaan di Bali. Dia sangat percaya dengan Yesus Kristus. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus dipahami di negara yang berpancasila ini, teman-teman. Sebagai tambahan, sebelum dulu Syekh Subakir datang ke tanah Nusantara dan minta izin kepada Sabdo Palon untuk menyebarkan agama Islam dari Arab di Nusantara ini, Sabdo Palon sudah bilang, apa sih agama Islam itu? Kemudian oleh Syekh Subakir dipresentasikan. Islam itu begini, begini, rahmatan lil alamin, berserah diri, begini, begini, begini. Kemudian Sabdo Palon menjawab, loh, kalau seperti itu di tanah Nusantara ini sudah dari dulu orang paham sikap hidup yang berserah diri, berpasrah diri kepada pencipta alam semesta ini. Saking berserah diri dan saking pasrahnya, selalu eling lan waspodo. Sehingga mereka menyadari kuasa-kuasa sang pencipta di alam semesta ini. Maka orang-orang Nusantara zaman dulu, dia mengekspresikan penghormatannya dengan cara menghormati atau mengapresiasi alam semesta. Tanah dihormati dalam bentuk sesajen, udara, matahari, pohon, laut, sungai. Karena sadar dalam segala alam semesta ini ada kuasa dari Sang Maha Kuasa. Tapi malah kemudian dalam perkembangannya dituduh sebagai musyrik, kafir, kafir, musyrik, kafir, musyrik, kafir. Ini salah kaprah semua. Padahal sebenarnya di tanah Nusantara sebelum Arab itu ngerti Islam, sebelum Nabi Muhammad lahir di tanah Arab, di Nusantara ini sudah banyak orang yang sikap hidupnya berserah diri. Kalau di bahasa Inggris kan ya surrender. Di bahasa Arab kan ya aslima atau Islam. Jadi Islam itu harus dipahami seperti ini. Begitupun dengan Kristen ya. Jangan dibonsai. Oke. Sekian aja video kali ini. Semoga selalu tetap semangat. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Alehim Shalom. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.